Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rian Oktavianto Husain. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana di Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Dan di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penyelesaian tugas dari mata kuliah uh, Cloud Computing. Dan tugas kali ini tentang AWS Cloud Development Cost Estimation using AWS Pricing Calculator, di mana kita akan melihat bagaimana cara menghitung estimasi dari layanan cloud yang akan kita langgan sesuai dengan workload profile yang ada atau yang dijabarkan pada tugas ini. Dan ini akan menggunakan AWS Pricing Calculator. Sebelum kita masuk ke angka dan juga spesifikasi teknis, kita harus membayangkan dulu atau kita bayangkan sebuah skenario bahwa eh, ada sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang akan atau sedang meluncurkan sebuah platform di Indonesia ya. Kita pilih contohnya mungkin di Indonesia, dan tantangan terbesarnya bukan hanya aplikasinya harus bagus, harus baik, harus benar, tapi juga bagaimana cara aplikasi tersebut atau layanan tersebut stabil. Dan kita sebagai cloud engineer diberi tugas untuk menjaga reliabilitas, availabilitas dari layanan tersebut. Apalagi ketika dia memasuki peak uh, usersnya. Nah, tujuan dari atau objektif dari tugas ini ada 4, yakni pertama kita akan menghitung secara akurat estimasi dari biaya. Nah, biaya ini kita hitung berdasarkan profil spesifik dari workload yang ada, dari tugas penjabaran workload dalam tugas yang ada. Nah, yang kedua adalah workload interpretation, di mana kita akan menerjemahkan kebutuhan bisnis seperti users, traffic, dan data ke technical specification seperti instance types, kemudian storage, and database classes. Nah, berikutnya adalah architectural design. Pada kesempatan kali ini kita akan merancang arsitektur yang tepat untuk mendukung performa layanan yang reliable antara high availability dan tanpa mengorbankan budget ya, alias budget friendly. Artinya biaya tidak terlalu membengkak. Dan yang terakhir di tugas ini kita akan membahas tentang tool proficiency, di mana kita akan menemukan langsung penggunaan AWS pricing yang digunakan sebagai standar industri dari cloud financial planning. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang workload profile and system requirement, di mana uh, dalam tugas ini kita tahu bahwa user base-nya sekitar 5.000 daily active users dan sekitar 300 peak concurrent user. Nah, di selain user base-nya, selain user yang aktifnya, kita juga mengetahui bahwa dalam traffic ada sekitar 120 peak request per second, atau dalam waktu yang bersamaan sekitar 120 request dengan rata-rata 200 kilobyte average response size. Berikutnya, di database atau RDS-nya kita membutuhkan 80 GB SQL data dengan growth
sekitar 1 GB per hari. Selanjutnya adalah storage-nya atau S3-nya yang akan kita gunakan. Di S3 ini mempunyai kita estimasikan 150 GB static asset dengan 20 GB upload yang baru atau new monthly uploads. Dan terakhir data transfernya diketahui bahwa eh, kita akan membutuhkan sekitar 300 GB internet outbound dari EC2 dan juga 500 GB from S3. Desain arsitekturnya seperti apa dan juga justifikasi. Yang pertama dan yang paling penting adalah pemilihan region. Di sini kita akan menggunakan region Jakarta atau AP Southeast 3, di mana ini memprovide latensi terendah untuk user di Indonesia. Memang secara biaya Jakarta atau Southeast 3 ini lebih mahal sekitar 10 sampai 15% dari region lain. Contohnya di US ya, seperti di Virginia. Namun budget yang kita anggarkan yang sedikit lebih mahal ini akan berpengaruh terhadap pengalaman pengguna atau terhadap users experience pengguna yang sebagian besar ada di Jakarta. Meskipun region ini tidak masuk dalam spesifikasi teknis tugas, tapi saya menaruh region ini ada di Jakarta karena estimasi aplikasinya kemungkinan ada di Indonesia. Nah, berikutnya adalah yang paling penting, tier arsitekturnya. Kita akan menggunakan dua EC2 instance. Ini penting untuk menghindari single point of failure ya. Jadi kegagalan jika kita menggunakan satu instance saja, jika ada kegagalan maka eh, aplikasi tersebut tidak akan terlayani dengan baik atau aplikasi tidak akan bisa melayani dengan baik. Dan juga dia dua instance dia akan support 120 RPS peak load seperti yang sudah dijelaskan di spesifik workload sebelumnya. Berikutnya adalah multi AZ RDS. Ini penting untuk memastikan ketersediaan data dan juga automatic failover untuk zones yang berbeda. Nah, berikutnya dan terakhir, di arsitekturnya kita tambahkan domain connectivity dengan ILB atau menggunakan Elastic Load Balancer, di mana ini connect ke domain name menggunakan DNS atau root 53. Selanjutnya kita akan masuk pada konfigurasi pada Amazon Pricing Calculator. Nah, sebelumnya kita masuk dulu pada uh, web untuk Amazon Pricing Calculatornya. Oke, untuk masuk pada AWS Pricing Calculator, kita uh, mengetikkan atau masuk pada tautan atau pada link calculator.aws. Pada tampilan ini, kita akan diperlihatkan kita bisa membuat akun di sini di pojok paling kanan atas. Kemudian kita bisa langsung sign in jika kita sudah memiliki akun sebelumnya. Dan yang paling penting kita bisa menggunakan secara publik pricing kalkulatornya tanpa melakukan sign in. Dan di kesempatan hari ini kita akan menggunakan estimate tanpa login. Dan kita langsung create estimate. Yang pertama kita lakukan ketika sudah masuk pada tampilan seperti ini, kita harus memilih regionnya dulu. Dan region yang saya pilih sesuai spesifikasi atau desain arsitektur tadi, kita akan menggunakan Jakarta, region Jakarta di AP Southeast 3. Kita akan pilih. Dan untuk
service atau layanan yang pertama kita akan buat, yakni kita akan menggunakan EC2 Amazon service, and let's configure Amazon EC2 service. Nah, spesifikasi utama dari Amazon EC2 service ini, yang pertama kita akan menggunakan Amazon EC2, kemudian operating systemnya Linux, kemudian kuantitinya kita akan menggunakan 2 instance dengan tipe T3 medium, dan untuk storage kita akan menggunakan hanya 20 GB saja karena ini kita fokus pada OS dan file inti dari layanan kita. Dan untuk payment strategi kita akan menggunakan 1 tahun saving plans dengan no upfront. Dan yang terakhir data transfernya kita akan menggunakan untuk inbound dari internet ke EC2 kita akan menggunakan 150 GB per month, outbound-nya sekitar 300 GB, and then intra-region untuk koneksi antara EC2 ke RDS kita akan menggunakan 1 tera. Oke, langsung kita masuk pada eh, file expressing kalkulatornya sesuai spesifikasi yang kita tentukan tadi. Untuk tenansinya kita pilih shared instance karena kalau dedicate dia akan sangat mahal, apalagi kalau kita pakai dedicate user host. Karena ini kita pilih yang paling efisien, ya kita akan menggunakan shared instance. Untuk OS-nya kita gunakan Linux, and then workload-nya constant. Dan ini yang paling penting, number of instance-nya kita masukkan 2. Alright, and untuk instance type, kita akan menggunakan T3 dot. Nah, ini akan sudah muncul banyak pilihan. Ini kita bisa pilih dan harganya di paling kanan. Nah, kita akan menggunakan medium karena kita menggunakan 2 instance. Saya pikir small terlalu kecil untuk peak yang terlalu tinggi dan juga large terlalu overkill atau terlalu besar untuk kebutuhan kita. Jadi kita akan menggunakan T3 medium dengan 2 virtual CPUs dan juga eh, memorinya 4 GB. Dan untuk payment options, kita akan pilih compute saving plans dengan reservation time-nya 1 tahun, and then kita no upfront. Selanjutnya, nah, ini kita akan memilih tipe dari storage CP-nya. Kita akan menggunakan GP2 karena ini lebih bagus dan juga ya ini bisa memberikan penghematan biaya sampai sekitar 20%. Dan untuk volumenya kita akan menggunakan 20 GB. Oke, ini untuk penggunaan OS inti dari EC2-nya dan juga file inti dari layanan kita atau dari aplikasi kita. Dan pada bagian akhir di data transfer untuk monitoringnya sebelumnya tidak perlu kita aktifkan. Untuk data transfer kita akan lihat sesuai spesifikasi yang kita sudah buatkan untuk inbound data transfer from internet to EC2 kita akan taruh sekitar 150 GB per month, and then we add, oh no. Dan juga kita tambahkan lagi untuk intra ini kita pilih it's around 1 terabyte ya per bulan, dan juga outbound-nya atau layanan keluarnya ini akan memakan biaya. Jadi kita harus betul-betul memilih dengan benar. Kita akan gunakan 300 GB
Ini isi to internet ya. Karena untuk keluar kita akan estimasi dia menggunakan 300 gigabyte per bulan. Ini akan sangat berpengaruh kalau kita pilih ke terabyte akan sangat membengkak. Kalau kita pilih gigabyte, kita menggunakan ini. Hanya sekitar 119 per bulan untuk totalnya. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan save atau kita juga bisa save dan view summary-nya. Tapi karena baru satu layanan, kita akan save and add service. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat untuk layanan dari RDS atau database kita ya. Nah, di database ini kita lihat spesifikasinya. Yang pertama, untuk service-nya kita akan menggunakan MySQL karena ini untuk lisensinya open source akan lebih murah. Kemudian deployment-nya kita akan pakai multi-EZ deployment. Kemudian instant class karena dia MySQL dia akan sangat ringan sehingga kita bisa menggunakan DB T3 Medium dengan spesifikasi 2 vCPU dan 4 GB RAM. Dari ini akan masuk atau akan cukup untuk 2,5 juta eh, operasi ya atau pengguna harian. Dan storage-nya kita akan menggunakan sekitar 110 giga di mana ini akan kita eh, di mana ini kita dapatkan dari estimasi yang ada pada workload profile-nya sekitar 80 GB untuk data awalnya dan 30 GB kita gunakan untuk monthly growth-nya karena dalam ketentuannya sekitar 1 GB per hari untuk penambahan storage-nya. Dan kita akan menggunakan GP3 karena ini akan eh, lebih murah dari layanan-layanan yang ada. Oke, dan yang paling penting kita akan backup. Kita akan menggunakan layanan inti saja atau database intinya saja sekitar 80 GB storage dan 7 days retention period dan ini layanan yang gratis. Oke, langsung saja kita ke eh, Chrome-nya dan kita akan melakukan estimasi service-nya. Di sini kita akan pilih RDS dan kita harus hati-hati. Kita akan menggunakan Amazon RDS for MySQL. Let's configure. Nah, hostnya hanya satu karena kita menggunakan multi AZ, jadi tetap dia akan ada dua, satu sebagai primernya dan satu untuk backupnya. Jadi tidak perlu kita buat dua nodes-nya. Dan untuk value kita akan menggunakan uh, 330 dolar per month. Dan untuk tipenya jangan lupa teman-teman kita akan pilih T3 dot medium. Nah, ini akan sangat murah. Oke, pricingnya tetap on demand. Oke, ini yang oke. Address proxy no. Ini kita akan menggunakan GP3 dengan storage amount-nya sesuai spek tadi sekitar 110 GB. Oke, 110 GB dengan backup plan atau storage-nya kita akan backup file intinya saja di 80 GB. Retention period-nya kita akan pilih yang 7 hari dan ini free ya. Dan ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada pada assignment 2 ini. Oke, kita periksa sekali lagi
layanannya 1 node, DB-T3 medium, and then untuk utilisasinya 730 jam per bulan, on demand multi asset deployment, kemudian storage-nya 110. 110 itu kita dapatkan dari 80 existing dan pertambahan 1 GB per hari jadi sekitar 30 giga. Kemudian backup retention-nya 7 hari, and then backup storage-nya sekitar 80 GB. Oke. Di sini kita bisa add service atau save and view summary. Kita save and view summary dulu. Kita akan lihat, oke, sekarang total monthly cost kita sudah $354. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita akan menambahkan eh, S3 Amazon Service, Amazon S3 Service atau S3 Amazon Service. Kita akan lihat dulu untuk konfigurasinya. Yang pertama, kita akan pakai Amazon S3, kemudian storage class-nya kita akan pakai S3 standard, and then storage amount-nya sekitar 170 giga, di mana pada profil tugas dikatakan bahwa layanan ini sudah punya 150 GB aset statik dan juga akan sekitar ada 20 GB upload baru. Untuk request-nya, put copy post sekitar diestimasi 50.000 request dan juga get select sekitar 500.000 request. Ini sekitar 30% dari user traffic. Data transfernya ada untuk outbound ke internet, it's around 500 GB per bulan, dan untuk regionalnya atau internalnya kita akan atau koneksi dari S3 ke EC2 kita akan mengestimasi dia dengan 200 GB per bulan. Oke, kita langsung pada Chrome-nya. Di sini kita akan melakukan add service dan pada find service kita uh, klik atau kita ketikkan S3 Amazon Simple Storage Service. Ini untuk penyimpanan dari layanan kita. Baik, untuk storage classes kita akan menggunakan S3 standar sesuai uh, spesifikasi rencana kita tadi dan juga ada pilihan untuk data transfernya. S3 standarnya kita akan isi dengan 170 GB per bulan. Oke. Kemudian di bagian sini kita akan pilih the specific amount data is already stored in S3 standar. Kemudian kita akan isikan untuk put copy request itu sekitar di estimasi tadi 50.000. Kemudian get select-nya sekitar 500.000 request. Oke. Kemudian untuk ini kita kosongkan saja. Data transfernya kita akan isi untuk outbound ke internet. Kita akan isikan sekitar 500 GB per bulan. Dan untuk outbound-nya oh sorry. Untuk inbound-nya sekitar 200 giga ya. Internet jenis sebenarnya ini free, jadi tidak masalah. Untuk outbound-nya kita akan gunakan S3 ke internet. Di sini estimasinya sekitar 500 giga per bulan. Dan di sini karena ini gratis,
tapi kita udah tekan speknya sekitar 200 gigabyte per bulannya. Oke, seperti ini settingannya. Kita review lagi. S2 standar, regionnya sudah tepat. S2 standar, data transfernya aktif. 170 gigabyte per bulan. Put copy post dan list requestnya sekitar 550.000. Kemudian get selectnya 500.000. Kemudian untuk data transfer inboundnya kita pilih 500 giga dan juga untuk inboundnya 200 giga. Oke, kita save and view summary. Jadi sudah ada sekitar 420 dolar per bulan. Baik, selanjutnya kita akan eh, menambahkan salah satu layanan opsional yang ada pada SM2 ini, yakni Elastic Load Balancer, di mana dalam spesifikasi teknis eh, layanan ini mempunyai beberapa spek atau kita susun dengan beberapa spek. Yang pertama untuk servisnya kita akan menggunakan application load balancer atau ALB dan nodes-nya 1 unit saja. Kemudian untuk proses data it's around 450 gigabyte per bulan. Dan untuk LCU parameter kita akan isikan atau dalam spek ini kita akan isikan 300 untuk new connection-nya 300 per second dan untuk request rate-nya untuk menangani peak request atau peak eh, traffic itu sekitar 120 request per second. Oke, langsung kita menuju ke AWS Pricing Calculator. Baik, pada sumber ini kita bisa lihat dulu ada sudah monthly cost-nya sudah 424 USD per bulan. Nah, selanjutnya kita akan add service lagi. Kemudian kita pilih ELB atau Elastic Load Balancing. Nah, dan juga load balancing ini berguna untuk mendistribusi traffic kepada dua EC2 instance yang tadi sudah kita buat saat traffic mencapai peaknya di sekitar 120 RPS dan ini akan dibagi merata ke dua instance EC2 tadi. Oke, untuk speknya kita pilih LB seperti tadi, Application Load Balancer, dan di bawahnya ini satu load balancernya, satu ALB-nya. Kemudian untuk lambdanya tidak perlu kita isi. Proses byte ini kita akan isi dia 450 gigabyte ya. Ini kita akan berubah gigabyte per month. 450 giga. Kemudian untuk new connection-nya untuk per ALB kita akan masukkan dia sekitar 300 request per second ya, sudah benar. Kemudian untuk average connection duration ini kita biarkan saja karena standar atau defaultnya 1 second. Kemudian untuk number of request per second kita akan isi 120 ya ini sesuai dengan apa yang ada pada spek workload yang tadi. Oke, untuk kalkulasinya dia membutuhkan sekitar 70 USD per bulan ya. Dan kita langsung save and view summary. Oke, baik kita akan mendapatkan monthly cost-nya sekitar 513 USD per bulan untuk ketiga atau keempat layanan ini. Untuk layanan lain bisa ditambahkan juga misalnya untuk monitoring atau untuk backup, tapi untuk standar sebuah web service saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Nah, selanjutnya kita akan summary ya.
dari semua layanan yang telah kita inputkan tadi. Total monthly cost-nya seperti kita bisa lihat itu sekitar 513,20 USD per bulan, dan untuk 1 tahun pemakaian atau 12 bulan itu sekitar 6.158. Ini memang lebih mahal karena kita menggunakan region Jakarta ya, dia sekitar 6 10-15% ya, lebih mahal dari average region yang lainnya. Oke, jika sudah selesai, kita akan ekspor ke file PDF, dan atau kita bisa klik sini untuk judul estimate-nya. Kita akan masukkan judul sesuai yang ada, assignment to cloud computing. Dan kita akan save. Kemudian kita akan ekspor ke file PDF. Oke. Jika kita melakukan save pada file PDF, file tersebut bisa kita buka. Ini bisa kita lihat kembali. Dan juga jika ingin merubah, tinggal kita melakukan klik pada estimate URL ini. Oke. Dan itu sangat memudahkan kita untuk melakukan edit jika ada yang kita ingin rubah pada eh, estimasi ini. Dan ini rinciannya, isitunya membutuhkan $119, kemudian RDS-nya $234, kemudian S3-nya membutuhkan sekitar $70 per bulan, dan Elastic Load Balancing-nya sekitar 88 USD eh, per bulan. Setelah itu kita akan ini sudah otomatis di-save, dan ini kita bisa lakukan edit dengan melakukan klik pada tautan estimate URL. Seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita buka lagi untuk estimate URL-nya. Nah, ini kita bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Akhir, salah satu tips dari saya pribadi untuk optimasi dari AWS pricing-nya, kita harus bisa menggunakan GP3 storage untuk EBS maupun RDS untuk menghemat sekitar 20%. Kemudian enable S3 Intelligent Tiering for long term storage saving. Jika kita ingin menggunakan layanan lebih panjang, maka kita harus sebaiknya mengaktifkan S3 Intelligent Tiering. Dan terakhir, untuk menggunakan saving plans dengan 1 tahun term pembayaran untuk menekan harga dari compute cost kita. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.